ini tidak apa-apa, ini nanti dimakfu. Jadi tidak terkena hukum bahwasanya sholatnya enggak sah karena membawa najis, tidak. Karena kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, sudah mengusahakan agar darah ini terminimalisir. Tapi ternyata di saat kita memakai mukena akan sholat, darah ini tetap merembes, ini nanti tidak apa-apa, hukumnya dimakfu. Dan juga ketika nanti disumbat, kakak mengalami kesakitan, jadi tidak bisa menahan sakitnya ketika disumbat, ini bisa dicukupkan hanya dengan menggunakan pembalut, ya tetap memakai pembalut gitu. Jadi sholatnya seperti itu. Hendaknya itu kalau orang istihadah menurut saya menyegerakan waktunya sholat. Jadi ketika sudah masuk waktunya sholat, segera bersih-bersih, membersihkan diri, kemudian bersuci dan melakukan sholat. Jadi ketika nanti bisa mengusahakan sebelum takbiratul ihram ini darah jangan sampai keluar. Tapi ketika nanti memang kita sudah mengusahakan ini tidak keluar, tetap keluar karena saking derasnya atau memang ini sudah tidak bisa diatasi dengan cara seperti ini tidak apa-apa. Dan jangan lupa bahwasanya untuk orang istihadah yaitu 1 kali wudhu itu hanya bisa untuk 1 kali sholat fardu gitu ya. Hanya untuk sholat fardu 1 kali. Tapi kalau untuk sholat sunnah ini bisa berulang kali. Jadi tetap bisa melaksanakan sholat tarawih kalau misal ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau saya cara sholatnya berrutin seperti itu, untuk mengatur waktunya hendaknya itu dilakukan secara segera. Tuh. Jika memang mungkin kakak gini mengalami sesuatu kesulitan atau kendala dalam mengalami istihadah, misal keluar darahnya memang seperti itu dan mengalami, biasanya kalau orang keluar darah itu mengalami istilahnya delepen ya, nyeri perut gitu, dimana itu tuh sangat sakit dan itu menyulitkan aktivitasnya. Kakak mungkin bisa nanti mengambil waktu sholat di mana yang meringankan kakak untuk melaksanakannya. Misal mau dilakukan di hampir waktu akhir agar nanti setelah sholat bisa langsung kemudian membersihkan diri lagi. Jika ada yang bisa, mohon maaf, ada yang pernah begitu juga, ada yang memperbolehkan seperti itu selama itu waktunya masih belum habis ya, waktu sholat belum habis dan cukup untuk kakak melakukan bersuci dan melakukan sholat agar kakak itu sekali jalan, maksudnya sekalian jalannya gitu loh, bolak-baliknya sekalian bolak-baliknya, tapi dengan catatan itu tadi setiap akan melakukan sholat fardu tetap mengganti pembalut atau kain yang baru dan juga menyumpal dengan kapas yang baru, dan juga menyumpalnya itu sedikit lebih dalam ya. Dengan kenapa saya tadi katakan dengan posisi jongkok ini tidak boleh terlihat gitu loh, sampai tidak boleh terlihat, tapi jangan terlalu dalam yang membahayakan, karena kalau nanti sampai itu terlihat nanti bisa dihukumi bahwasanya membawa perkara yang terhubung dengan najis gitu. Memang sedikit susah gampang orang istihadah itu seperti itu. Jadi pendapat saya untuk yang kakak tanyakan tadi seperti itu, cara untuk sholatnya orang istihadah, cara bersucinya dan mengatur waktunya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida dari Trenggalek, ingin bertanya Ustazah. Bagaimana seharusnya orang perempuan yang mengalami mustahadah menyesuaikan ibadah haji atau umroh, terutama terkait dengan tawaf dan sa'i yang mengharuskan keadaan suci? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan kedua saya ulangi ya, bagaimana cara orang yang mengalami istihadah itu melaksanakan ibadah haji dan umroh, terutama ketika nanti untuk tawaf dan sa'i. Kalau tawaf kan memang diharuskan suci juga ya. Ini hukumnya tidak apa-apa, karena apa? Istihadah itu hukumnya suci loh. Istihadah itu dia tuh dihukumi suci. Hanya saja darahnya tuh keluar, dihukumi darah fasad gitu. Hukum orang istihadah itu sama seperti orang suci. Maka dari itu orang istihadah itu tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban sholat dan lain-lain. Beda nanti kalau haid ya. Kalau haid nanti tawafnya itu beda. Kan biasanya kalau mengalami haid itu kan
biasanya agar tidak haid biasanya kan dihambat dengan minum obat ya kalau orang haid ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ketika sudah diusahakan seperti itu minum obat atau dengan suntik agar ini darah tidak keluar, sudah diusahakan seperti itu dan darah tetap keluar, ini ada yang mengatakan, kalau yang mengatakan nanti boleh dengan cara seperti istihadah ya. Kalau untuk orang haid ini mohon maaf saya skip dulu yang istihadah. Untuk orang haid nanti ada kalau yang mengatakan memang boleh, yaitu dengan cara dibersihkan sama seperti kita kalau akan sholat, yaitu kemaluan yang dibersihkan, disumpat dengan itu kapas, kemudian menggunakan pembalut dan bersih, baru melaksanakan tawaf. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jangan juga ada yang mengatakan bila nanti kalau tawafnya nanti ini harus menunggu waktu sucinya juga ada. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu sampai suci. Tapi kan berat ya, memberatkan ketika nanti Anda tidak bisa menahan atau tidak bisa untuk tidak itu dikhawatirkan nanti aturan yang sebelum orang tahalul nanti sudah terjadi gitu loh. Jadi sebelum kalian melaksanakan tawaf ternyata kan sudah melakukan sesuatu yang dimana itu dilarang untuk orang haji yang mana belum tahalul gitu. Nanti itu ada yang mengatakan boleh dengan cara seperti itu. Dengan disumpal kemudian tetap dibersihkan dan melakukan seperti orang suci pada umumnya. Kalau tawaf wada nanti bisa dengan cara seperti itu atau dengan cara isyarah gitu. Dengan isyarah itu berarti di luar atau di serambi masjid itu Masjidil Haram dengan cara melambaikan tangan gitu. Kalau untuk istihadah menurut saya ini boleh sewajarnya orang suci gitu. Dia boleh sewajarnya orang suci karena dia itu tuh istihadah itu sebenarnya hukumnya suci, maka dari itu dia tetap diwajibkan puasa, sholat dan lain-lain. Cuma nanti gini, kalau memang Anda mengkhawatirkan darah istihadah Anda ini mengotori masjid, kan tidak boleh ya, dilarang, atau ada yang mengatakan memang haram ini nanti kalau darah sampai menetes di area masjid. Ini kalau memang keluarnya deras ya, Anda bisa mengusahakannya dengan kan pasti sebelumnya sudah diminumi obat atau gimana-gimana. Nanti biasanya itu kalau orang melaksanakan haji atau umroh mengalami hal sedemikian, kan ada tenaga medis yang mengikut atau tenaga medis yang ikut mendampingi, biasanya seperti itu. Nanti saya konsultasi ke medis, ke dokter yang ikut mendampingi jamaah haji atau umroh. Itu nanti ada dikasih solusi gini biasanya kalau darahnya tetap keluar. Nanti dosisnya ditinggikan. Ya Kak, nanti dosisnya itu ditinggikan, tapi pakai aturan tertentu. Kalau saya dulu cerita ya, saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Ini dosisnya saya tinggikan, ini tetap nggak bisa saya tinggikan lagi. Saya pas waktu itu punya teman, akhirnya ditinggikan, saya beli obatnya itu di apotek Arab Saudi juga, ditinggikan. Kemudian, tapi kalau ini ada catatan pemakai obat seperti itu mah hukumnya boleh ya untuk menghambat darah. Kalau memang ini nanti agar siklusnya berhenti gitu. Kan kita mencari atau berusaha untuk darah ini agar bisa tetap berhenti gitu. Itu nanti diminum obat seperti itu, nanti biasanya dikasih solusi dosisnya ditinggikan tapi masih dalam kadar yang aman. Tapi biasanya kalau untuk yang masih gadis itu tidak boleh meminumnya secara dalam jangka yang lama gitu loh. Nanti yang dikhawatirkan rahim itu bisa kering gitu. Waktu saya dulu seperti itu, nanti kalau dikasih solusi untuk ditinggikan dosisnya ini darah masih tetap seperti itu, tetap keluar, nanti tidak apa-apa, kakak atau ibu bisa melakukan tawaf dan sa'i yang seperti hal lainnya. Karena istihadah itu hukumnya suci gitu, sama. Jadi caranya seperti itu nanti, disumpal kemudian tetap dipakai pembalut atau kemudian lagi kalau mau untuk lebih menjaga dengan celana ketat. Jadi kita tetap berusaha untuk meminimalisir darah meskipun nanti pas kita melaksanakan ibadah yang ini darah keluar nggak apa-apa, darah ini keluar kalau untuk kemaslahatan seperti tadi saya mengatakan kalau untuk menunggu sholat jamaah darahnya pasti udah keluar dong kalau untuk menunggu sholat jamaah ini berdiri gitu. Terus untuk puasa tadi gitu nggak apa-apa darahnya tetap keluar ya untuk melaksanakan ibadah ini gitu. Ini kan orang istihadah, jadi darahnya keluar atau tetap merembes di pembalut atau kain yang dipakai ketika melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti itu nanti tidak apa-apa karena ini untuk kemaslahatan yang lain. Kan kalau waktu untuk tawaf wukuf itu kan enggak ada ya diserahin waktu itu, maksudnya
nanti kalau untuk wukuf nggak ada selain waktu itu. Kalau tawaf masih bisa diperpanjang, akan tetapi ini kan untuk kemaslahatan, jadi tetap diperbolehkan tapi